Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini, dan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ria adalah penyakit hati yang tidak jelas keberadaannya, karena kapanpun, dimanapun seseorang hendak beramal, sifat ini selalu muncul tiba-tiba. Ria yang samar-samar ini ternyata berbahaya dan bisa mengakibatkan habis semua amal kebaikan kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ria sering diartikan melakukan ibadah ingin mendapat pujian dari orang lain. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, ria ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Menurut Imam Al-Ghazali, ria adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Sementara menurut Imam Habib Abdullah Haddad pula berpendapat bahwa ria adalah menuntut kedudukan atau meminta dihormati daripada orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Ria dibagi ke dalam dua tingkatan. Ria khalis, yaitu melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ria syirik, yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan keduanya bercampur. Berikut ini adalah contoh macam-macam ria yang tanpa sadar sering dilakukan. Seorang hamba dalam beribadah menginginkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang orang lain tahu melihat apa yang diperbuatnya. Dia tidak menunjukkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk jenis nifaq. Seorang hamba beribadah dengan tujuan dan keinginannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ketika manusia melihat ibadahnya, maka ia bertambah giat dalam beribadah serta membaguskan ibadahnya. Ini termasuk perbuatan syirik tersembunyi. Seorang hamba beribadah pada awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai selesai keadaannya masih demikian. Namun pada akhir ibadahnya dipuji oleh manusia, dan ia merasa bangga dengan pujian manusia tersebut, serta ia mendapatkan apa yang diinginkannya, dunia misal, dengan memperoleh kedudukan di masyarakat dan lainnya. Ria ba'daniyah, yaitu perbuatan ria dengan menampakkan badan jasadnya kurus karena banyaknya ibadah, sehingga ia disebut sebagai orang abid, ahli ibadah.
Ria dari sisi penampilan atau model seperti orang yang berpenampilan compang-camping agar ia dilihat seperti orang yang berlaku berbuat zuhud. Ria pada ucapan, misal orang yang memberat-beratkan suaranya. Ria dengan amalan. Ria dengan teman dan orang-orang yang mengunjunginya, misal teman-teman orang-orang yang mengunjunginya adalah para ustadz ulama, maka ia menjadi bangga dan mengharap pujian dari hal tersebut. Ria dengan mencela dirinya di hadapan manusia. Seorang beramal dengan amal ketaatan dan tidak seorang pun mengetahuinya. Ia tidak ingin tenar, akan tetapi jika ia dilihat manusia, ia menginginkan diawali, dihormati dengan mengucapkan salam. Menjadikan perbuatan ikhlas itu sebagai wasilah terhadap apa yang dia inginkan. Yang pasti, amal yang sudah tercemari sifat ria akan sia-sia karena habis begitu saja. Maka berhati-hatilah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.